Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darul Isifa, NIM 20205358 dari kelas Sistem Informasi A. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi perusahaan dagang. Definisi perusahaan dagang yaitu perusahaan yang membeli barang untuk tujuan menjualnya kembali tanpa mengubah bentuk atau sifat barang secara berarti. Karakteristik perusahaan dagang yaitu yang pertama, memperoleh laba dengan cara menjual barang dagangan yang melebihi harga pokok penjualan dan biaya penjualan, sehingga sumber pendapatan utama perusahaan dagang adalah pendapatan penjualan. Yang kedua, membeli barang untuk tujuan menjualnya kembali tanpa mengubah bentuk atau sifat barang secara berarti. Yang ketiga, barang dagangan berupa barang konsumsi atau barang produksi dan bahan baku untuk produksi. Yang keempat, kegiatan perusahaan ini terutama adalah pembelian dan penjualan barang berwujud fisik dengan spesifikasi berat, volume, atau ukuran fisik lainnya yang jelas. Yang kelima, adanya barang dagangan yang menimbulkan pos beban operasi yang disebut harga pokok penjualan, dan biasanya beban ini merupakan porsi yang cukup besar dibandingkan dengan seluruh beban yang terjadi. Karakteristik perusahaan dagang. Siklus operasi perusahaan dagang. Yang pertama, tagihan dikirimkan, kemudian menerima kas, kemudian membeli persediaan, kemudian barang diterima. Persediaan barang dagangan, penjualan persediaan, kemudian barang dikirim, kemudian penjualan kredit atau piutang usaha, kemudian penagihan, dan kembali lagi ke tagihan dikirimkan. Perbedaan perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Perusahaan dagang wujud barangnya itu berwujud fisik, sedangkan perusahaan jasa berwujud non-fisik. Perusahaan dagang, akun dalam laporan keuangannya itu akun persediaan barang dagangan itu neraca, akun beban pokok penjualan atau laporan laba rugi. Kemudian kalau di perusahaan jasa, akun dalam laporan keuangannya itu tidak terdapat akun persediaan barang dagangan atau neraca, kemudian tidak terdapat akun beban pokok penjualan atau laporan laba rugi. Kemudian perusahaan dagang, siklus operasinya itu kas, kemudian hasil pekerjaan, piutang usaha, tagihan dikirimkan. Tapi kalau di perusahaan jasa, tagihan dikirimkan, kemudian ke kas, kemudian barang diterima, persediaan barang dagangan, barang dikirim, piutang usaha. Kemudian perbedaan perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Perusahaan dagang, kegiatan utamanya itu membeli dan menjual barang dagangan dari pemasok. Kemudian perusahaan jasa yaitu memberikan jasa kepada pengguna jasa. Perusahaan dagang persediaan memiliki persediaan barang jadi. Perusahaan jasa tidak memiliki persediaan barang jadi. Perusahaan dagang, penentuan harga pokok barang relatif mudah, sedangkan perusahaan jasa tidak perlu menentukan harga pokok barang. Rekening dalam perusahaan dagang. A. Pembelian. Akun ini dipergunakan untuk mencatat jumlah harga beli barang dagangan yang dibeli selama satu periode. Kemudian B. Retur pembelian. Akun ini dipergunakan untuk mencatat jumlah harga barang yang dikembalikan kepada pemasok karena alasan tertentu. Yang C. Potongan pembelian. Akun ini dipergunakan untuk mencatat potongan harga yang diterima dari penjual karena perusahaan membayar harga barang dalam masa potongan. Yang D. Beban angkut pembelian. Akun ini dipergunakan untuk mencatat jumlah biaya angkut barang yang dibeli jika ditanggung oleh perusahaan. Kemudian E. Penjualan. Akun ini dipergunakan untuk mencatat pendapatan dari penjualan barang dagangan. Yang F. Retur penjualan. Akun ini dipergunakan untuk mencatat jumlah barang yang diterima kembali dari pelanggan karena alasan tertentu. G. Potongan penjualan. Akun ini dipergunakan untuk mencatat jumlah potongan tunai atau cash diskon yang diberikan pada pelanggan karena dia membayar dalam masa potongan sebagaimana tertera dalam syarat pembayaran. H. Beban angkut penjualan. Akun ini digunakan untuk mencatat jumlah beban pengangkutan barang-barang yang dijual yang ditanggung perusahaan. Yang I. Utang dagang. Akun ini digunakan untuk mencatat timbulnya utang dagang dan pelunasan kewajiban atas pembelian secara kredit. Yang I. Piutang dagang. Akun ini digunakan untuk mencatat timbulnya piutang dagang dan penerimaan pelunasan piutang atas penjualan secara kredit. Mencatat transaksi ke buku jurnal umum. Jadi ini bisa dilihat penjualan tunai itu kas, pos penjualan kredit itu pencatatan transaksinya, piutang dagang penjualan, potongan penjualan itu
kas, potongan penjualan piutang dagang, retur penjualan secara kredit itu pencatatan transaksinya, retur penjualan piutang dagang. Kemudian retur penjualan secara tunai itu retur penjualan plus kas, pembelian tunai, mencatat pembelian plus kas, pembelian kredit, pembelian plus utang dagang, potongan pembelian utang dagang plus potongan pembelian kas. Retur pembelian secara kredit itu utang dagang plus retur pembelian secara tunai itu kas plus retur pembelian, beban angkut pembelian secara kredit itu beban angkut pembelian dan utang dagang. Kemudian pelunasan utang dagang itu utang dagang plus kas, penyetoran uang tunai dan barang dagangan ke modal itu kas, persediaan modal, pengambilan barang dagangan untuk kepentingan pribadi itu plus persediaan. Apa rekening atau perkiraan? Rekening atau perkiraan adalah suatu media untuk mengklasifikasikan dan mencatat penambahan dan pengurangan dari tiap unsur-unsur laporan keuangan. Bisa dilihat ini wujudnya seperti apa. Jadi ini ya terdiri dari 8 kas contohnya. Untuk lainnya seperti ini. Bagaimana menggunakannya? Jadi ini contohnya. Saldo harta, utang, dan modal dicatat mengikuti persamaan dasar. Harta itu sama dengan utang plus modal. Contohnya transaksi harta kasnya itu 11.500.000, piutangnya 11.500, piutangnya 2.000, utangnya 1.000, modalnya 12.500. Jadi kas itu berada di kiri, utang itu berada di kanan. Harta sama dengan utang plus modal. Jadi saldo harta diletakkan pada sisi kiri sesuai letak harta di persamaan akuntansi. Kemudian saldo hutang diletakkan pada sisi kanan sesuai letak hutang di persamaan akuntansi. Kemudian saldo modal diletakkan pada sisi kanan sesuai letak modal di persamaan akuntansi. Bagaimana dengan pendapatan biaya dan proyek? Jadi ini contohnya modalnya saldonya 12.500, pendapatan itu menambah modal, berarti dia berada di sisi kanan, mengurangi modal itu di sisi kiri, kemudian proyek yang mengurangi modal juga di sisi kiri. Bagaimana jika ada transaksi? Transaksi dapat mempengaruhi saldo harta, hutang, modal, pendapatan biaya, serta proyek yang dicatat pada masing-masing rekening. Pencatatan di rekening harta, penambahan diletakkan pada sisi yang sama dengan letak saldo normalnya. Penambahan harta dicatat di sisi kiri atau debit, pengurangan harta dicatat di sisi kanan atau kredit. Ya, bisa dilihat di sini. Kemudian catatan di rekening hutang, penambahan hutang diletakkan pada sisi yang sama dengan letak saldo normalnya. Ya, sama. Penambahan hutang dicatat di sisi kanan kredit, pengurangan hutang dicatat di sisi kiri atau debit. Pencatatan di rekening modal, penambahan modal diletakkan pada sisi yang sama dengan saldo normalnya. Penambahan modal dicatat di sisi kanan kredit, pengurangan modal dicatat di sisi kiri debit. Kesimpulan, mencatat di sisi debit belum tentu merupakan penambahan. Mencatat di sisi kredit belum tentu merupakan pengurangan. Mencatat di sisi debit rekening disebut pendebitan. Mencatat di sisi kredit rekening disebut pengkreditan. Adapun penggunaan akunnya ini, harta saldo normalnya berada di kiri, penambahan kiri, pengurangan kanan. Utang saldo normal kanan, penambahan kanan, pengurangan kiri. Modal saldo normalnya kanan, penambahan kanan, pengurangan kiri. Pendapatan saldo normal kanan, penambahan kanan, pengurangan kiri. Beban biaya saldo normal kiri, penambahan kiri, pengurangan kanan. Proyek saldo normal kiri, penambahan kiri, pengurangan kanan. Pedoman penggunaan akun, harta saldo normal itu debit, penambahan debit, pengurangan kredit. Utang saldo normal kredit, penambahan kredit, pengurangan debit. Modal saldo normal kredit, penambahan kredit, pengurangan debit. Pendapatan saldo normal kredit, penambahan kredit, pengurangan debit. Beban biaya saldo normal debit, penambahan debit, pengurangan kredit. Saldo normal debit,
penambahan debit, pengurangan kredit. Perkiraan atau rekening real atau permanen. Rekening-rekening yang terdapat dalam neraca yaitu aktiva, hutang dan modal. Nominal. Rekening-rekening yang terdapat dalam perhitungan rugi laba yaitu rekening pendapatan dan beban rekening beban atau beban rekening. Kemudian nama rekening real atau permanen ini nominal. Penjualan itu penjualan, kas itu kas, hutang sewa, beban iklan itu beban iklan, modal itu modal, piutang dagang itu piutang dagang. Badan rekening perkiraan merupakan daftar lengkap dari rekening-rekening yang dipakai oleh suatu perusahaan dengan pembiayaan tertentu menurut unsur laporan keuangan. Nama rekening 1 aktiva, 1.1 aktiva lancar, 1.1.1 kas, 1.1.2 piutang, 1.1.3 persediaan, 1.2 aktiva tidak lancar, 1.2.1 aktiva tetap, 1.2.2 akumulasi penyusutan, 1.2.3 investasi, 1.2.4 aktiva lain-lain. 2 hutang, 2.1 hutang lancar, 2.1.1 hutang gaji, 2.1.2 hutang operasinya lainnya, 2.2 hutang tidak lancar, 2.2.1 hutang bank, 1.2.2 hutang obligasi, 3 ekuitasi, 3.1 modal disetor. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.